Shalom Sobat Blessing yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita melihat bahwa semua orang itu ingin dikasihi dan dimengerti. Tapi sering sekali orang yang paling jarang kita kasihi adalah orang yang paling dekat dengan kita. Bisa keluarga di rumah ataupun saudara seiman di gereja. Kita bisa sabar pada orang lain, tapi mudah emosi di rumah. Kemudian kita juga bisa ramah di pelayanan, tapi dingin terhadap sesama saudara. Tanpa kita sadari bahwa kita memisahkan iman dari kehidupan kita sehari-hari. Hari ini mari kita renungkan satu hal sederhana tapi penting. Apakah kita benar-benar hidup dalam kasih atau hanya sebagai pendengar yang baik? Dan siapa saja orang terdekat kita? Poin pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan laboratorium karakter. Dalam 1 Timotius 5 ayat 8 kata, tetapi jika ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat ini menegaskan bahwa pelayanan yang paling dasar adalah tanggung jawab di rumah. Kita bisa aktif di gereja, terlihat rohani di luar, tetapi jika keluarga diabaikan, maka iman kita kehilangan integritas. Ini adalah investasi kekal, karena rumah adalah gereja pertama dalam kita. Yang kedua adalah saudara seiman. Di dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Beban tidak selalu kelihatan rohani, tapi kadang bentuknya orang yang jatuh dan malu ke gereja, orang yang lelah melayani tapi tidak berani mengutarakan. Kemudian ada juga orang yang diberkati tapi justru kita yang iri. Kasih yang dewasa tidak sibuk membandingkan, tapi hadir sebagai jangkar. Bukan menghakimi, tapi menopang. Bukan membicarakan, tapi mendoakan dan bertindak. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat ini keras, bukan karena Tuhan tidak mengerti luka kita, tapi karena kasih adalah bukti, bukan hanya sebagai slogan semata. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Konteksnya nyawa di sini dalam hal sederhana bisa kita lihat dalam ego, waktu dan sebagai penenang jika terjadi konflik. Ini merupakan kasih yang high value, kasih yang digerakkan dalam bentuk ketaatan. Kemudian di Paulus mengingatkan dalam 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Artinya, di hadapan Allah, iman dan pelayanan hanya bernilai sejauh keduanya itu dapat diwujudkan dalam kasih. Dan kasih yang paling jujur adalah kasih yang tidak untuk dipertontonkan, melainkan dijalani dalam relasi terdekat kita. Saat tidak ada panggung, saat tidak ada kamera, atau tidak haus akan pujian. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya renungan kita hari ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami mengaku lebih mudah terlihat rohani daripada hidup dalam kasih. Bentuklah hati kami, lunakan ego kami, dan ajari kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami, dengan sabar, dengan berani, dan dengan setia. Mulailah dari rumah kami Tuhan, lalu ke tubuh Kristus. Biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa kasih-Mu itu nyata. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.